Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya Arya Nugraha yang akan menemani Anda 5 menit ke depan dengan berita-berita terbaru dan teraktual. Pemirsa, hujan deras yang mengguyur Jakarta dan sekitarnya sejak 3 hari terakhir mengakibatkan sejumlah wilayah di ibu kota Jakarta terendam banjir. Di antaranya perumahan Bumi Jaya Kemang, Jakarta Selatan. Dengan ketinggian banjir mencapai 1 meter, anggota tim SAR gabungan telah mengevakuasi warga terutama lansia dari rumah terdampak banjir. Banjir juga merendam wilayah Grogol, Jakarta Barat. Hingga Rabu siang, beberapa lokasi di Cipinang, Melayu memiliki ketinggian air lebih dari 60 cm. Langkah dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta merespon banjir yang terjadi 2 hari terakhir di Jakarta, yaitu mengutamakan evakuasi warga yang menjadi korban banjir. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut banjir Jakarta diperparah dengan air kiriman dari hulu. Tapi pihaknya telah menyiagakan sejumlah pintu air agar banjir tidak merendam kawasan utama di ibu kota. Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengingatkan masyarakat harus tetap waspada terhadap peningkatan curah hujan wilayah Jabodetabek. Gempa berkekuatan 6,1 skala Richter di Maluku Tengah siang tadi terjadi pada pukul 13:43 waktu Indonesia Timur, menimbulkan dampak longsoran bawah laut dan terjadinya kenaikan permukaan air laut. Detik-detik saat permukaan air laut di pantai Japutah hingga pantai Api Auhu naik terekam dari video yang tersebar di internet. Saat ini warga di sekitar pantai sudah mengungsi di daerah perbukitan menjauhi pantai. BMKG melalui akun resmi di Twitter juga sudah memperingatkan potensi tsunami atau naiknya permukaan air laut akibat adanya longsor bawah air laut sebagai dampak gempa 6,1 skala Richter. Naiknya permukaan air laut membuat panik para nelayan di sekitar pantai Japutih dan Api Auhu, Maluku Tengah. Mereka berupaya menyelamatkan perahu dan kapal. Tapi, naiknya air laut berlangsung cepat sehingga nelayan tidak bisa mengikat perahunya ke tambatan. BMKG mengeluarkan peringatan potensi tsunami dan juga gempa susulan. BMKG meminta warga di sekitar pantai untuk segera menjauhi pantai dan menuju daerah yang tinggi. Sebagian warga tampak berada di perbukitan dan hutan sekitar pantai. Mereka cukup siaga dengan peringatan BMKG. Ledakan gudang kembang api yang terjadi tadi malam di Sumaronde, sebuah kecamatan di Banyuasin. Ledakan tersebut membuat warga setempat gempar. Menurut Badan Penanganan Keadaan Darurat Daerah, ledakan yang terjadi tepat pukul 8 malam waktu setempat bermula dari sebuah toko dan gudang kembang api di kawasan Platuk, Sumaronde. Banyak warga yang menyaksikan kejadian tersebut secara langsung karena gudang kembang api tersebut terletak di daerah pemukiman padat penduduk, dan itu juga yang membuat tim SAR kesulitan dalam mengevakuasi dan mencapai lokasi kejadian. Karena ledakan cukup dahsyat, sehingga 4 mobil pemadam kebakaran pun kehabisan air saat beraksi. Kejadian ini juga mengakibatkan 2 orang tewas dan 19 lainnya luka-luka. Korban-korban tersebut sedang ditangani oleh petugas Palang Merah. Diduga, korban luka paling parah menderita luka sobek bagian kaki karena melompat dari jendela rumahnya untuk menghindari kebakaran. Namun, saat ini sejak datangnya tambahan air untuk pemadam kebakaran api sudah dapat dikendalikan. Ya, kembang api yang biasa menjadi hiburan juga bisa menimbulkan bahaya yang sangat luar biasa. Maka dari itu, saya ingatkan kepada pemirsa semua untuk selalu berhati-hati dalam menjalankan segala kegiatan Anda. Karena hal-hal yang tidak diinginkan bisa datang kapan saja dan di mana saja. Demikian yang saya laporkan saat ini. Arya Nugraha dan segenap kru yang bertugas undur diri. Terima kasih. Selamat pagi dan sampai jumpa kembali.